Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang ke-4. Kita akan bersama-sama menyimak ayat ini, kita akan bersama-sama memperdalam kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 15 di ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkau yang kudus, karena segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salah satu tujuan utama hidup kita adalah menyembah dan memuliakan Allah. Di dalam dunia yang penuh dengan gangguan ini, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan pencobaan, seringkali kita lupa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Namun di dalam Wahyu pasal ke-15 di ayatnya yang ke-4 ini, bagaimana Yohanes yang menulis kitab ini melihat bahwa di dalam ayat ini adanya pemandangan surga. Bagaimana orang-orang yang telah menang atas binatang, yang telah menang atas antikristus, berdiri di hadapan Allah dengan kecapi menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian ini adalah ungkapan pujian, kemenangan, dan penghormatan kepada Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ini Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana pengantar menuju 7 cawan murka Allah yang terdapat di dalam pasal yang ke-16, karena pasal inilah menggambarkan persiapan terakhir sebelum terjadinya penghakiman besar terjadi. Secara khusus di ayat 4 ini adalah bagian nyanyian yang menekankan kekudusan, kedaulatan, dan keadilan dari Allah. Dan di dalam ayat ini jugalah mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang kudus, yang penghakimannya benar, dan yang akhirnya akan menerima penyembahan dari semua bangsa. Ini adalah undangan bagi setiap kehidupan kita untuk kita dapat merenungkan kemuliaan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyembahan yang sejati. Mari kita sama-sama menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah yang kudus dan bagaimana kehidupan kita dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan beberapa poin untuk kita semua, untuk kita dapat belajar bersama-sama apa arti, apa interpretasi di dalam ayat ini. Yang pertama adalah takut dan memuliakan nama Tuhan. Di sini terdapat kalimat yaitu siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu. Takut akan Tuhan berarti memiliki rasa hormat yang mendalam kepadanya. Ini bukan rasa takut yang mengintimidasi, tetapi rasa kagum atas kekudusan dan kemuliaannya. Memuliakan nama Tuhan juga adalah sebuah respon bagaimana respon kita terhadap kebesaran Allah. Di dalam segala situasi hidup, kita dipanggil untuk mengarahkan pujian kepadanya. Di sini kita dapat belajar bersama-sama bagaimana kita menunjukkan rasa hormat dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan apakah melalui penyembahan, ketaatan atau kesaksian hidup kita dapat hidup sesuai dengan kehidupan Allah. Lalu yang kedua adalah penyembahan segala bangsa kepada Allah.
Di sini terdapat kalimat yaitu sebab hanya Engkau yang kudus, karena segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Kekudusan Allah adalah sesuatu yang sangat penting, atau mungkin yang sesuatu yang tidak dapat tertandingi. Dia berbeda dari segala sesuatu yang tercipta, sempurna di dalam segala hal. Kekudusan Allah jugalah yang menjadi alasan mengapa umat manusia dan bangsa-bangsa dipanggil untuk menyembah Dia. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia, karena Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa, satu-satunya Allah yang kudus, satu-satunya Allah yang kita sembah. Ini adalah gambaran bagaimana nubuatan bahwa pada akhirnya semua bangsa akan mengakui kedaulatan Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa Injil bukan hanya untuk kelompok, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa. Karena Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang benar, dan akan diakui oleh semua orang. Terlepas dari latar belakang siapa kehidupan kita, karena hanya kebenaran Allah lah yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar apakah kita menyadari kekudusan Tuhan di dalam doa, penyembahan, dan perilaku kita. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup sebagai cerminan dari Allah yang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus supaya bangsa-bangsa dapat mengenal Tuhan dan menyembah Dia. Lalu di poin yang ketiga atau poin yang terakhir, di sini dijelaskan yaitu Allah Maha Adil dan Hakim atas seluruh bangsa. Di sini terdapat kalimat yaitu sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Allah digambarkan sebagai hakim yang adil, yang setiap penghakimannya itu benar, tidak bercacat. Dan ini mengajarkan bagi setiap kehidupan kita bahwa kita dapat mempercayai keputusan Allah baik dalam hidup kita maupun di dalam masa lalu kita. Dan penghakiman Allah yang benar juga menguatkan setiap kehidupan kita untuk tetap setia di tengah ketidakadilan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak khawatir, atau kita tidak takut terhadap kejahatan yang ada di dunia ini. Kita dapat mempercayakan setiap keadilan itu kepada Allah yang akan selalu menghakimi segala sesuatu dengan benar, tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup renungan pada saat ini, saya ingin mendorong bagi setiap kehidupan kita bagaimana Wahyu pasal yang ke-15 di ayat yang keempat ini mengingatkan setiap kehidupan kita akan panggilan Tuhan untuk kita harus terus menghormati Tuhan, untuk kita harus terus menyembah Dia dan menghidupi setiap kekudusannya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah Dialah Allah segala bangsa dan pada akhirnya semua orang akan menyembah Dia. Dan mari terus hidup di dalam kekudusan, memuliakan namanya dan menjadi saksi kasih di dunia ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-15 di ayat yang keempat ini adalah seruan bagi setiap orang untuk kita dapat menghormati dan memuliakan Tuhan, menyebarkan Injil sehingga bangsa-bangsa dapat mengenal Tuhan, dan juga kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat belajar bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah kudus. Dia layak menerima penyembahan dan kebenarannya akan menang. Pada akhirnya hal inilah yang akan memberikan kita pengharapan kepadanya, kepada kita, untuk kita tetap setia kepadanya hingga sampai akhir kehidupan kita.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kudus Tuhan di dalam tahtamu di kerajaan surga. Bagaimana Engkau yang telah memelihara setiap kehidupan kami. Bagaimana kami telah belajar bersama-sama bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang kudus. Engkaulah El Shaddai bagi kehidupan kami. Engkau yang akan terus melawat setiap kehidupan kami. Tidak hanya pribadi kami lepas pribadi, tetapi bagi kami semua untuk kami dapat terus percaya kepadamu. Terus urapan Roh Kudus yang melingkupi setiap kehidupan kami agar kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan sumber keselamatan bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Menyerahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.